Ini persoalan ternyata orangnya wasta'inu bis-sabri. Jadi aku satu pakai bisa karena melakukan sabar. Wassalat innallaha ma'as sabirin. Nah, kita mulai sekarang. Tiang di bumi sholatnya adil. Itu banyak orang datang tanya, bujuku seperti ini, suami saya seperti ini, istri saya seperti ini. Apa? Sholatnya apa? Karena sholat. Nah, kalau sudah sholatnya itu jarang, maka itu menurut saya Muhammad Ali dan kita seorang ulama dia. Nek tiang itu malas sama di sholat, atau sholat itu bolong-bolong, atau rasa-rasa, maka dia akan malas melakukan ibadah-ibadah yang lain. Itu satu. Kedua, kalau orang itu mau minum minuman keras, entah itu minuman keras mobil, atau suntik, atau pil, terus pokok sebangsanya, itu berarti dia akan melakukan perbuatan maksiat yang lain. Jadi pintunya maksiat itu minum, pintunya melakukan rasa-rasa ibadah itu sholat. Sholatnya semangat, ibadah yang lain itu insya Allah semangat. Tapi melakukan minum-minuman itu juga banyak, maka dia akan mudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sholat itu berintilah keluarga. Jadi persoalan pertama misalkan persoalan ekonomi ini yang paling mendasar. Sehingga orang-orang Indonesia paling banyak itu karena ekonomi akhirnya sebagian besar itu berangkat kemana? Menjadi TKI. Dan alhamdulillah TKI-nya di Arab Saudi sehingga bisa menunaikan ibadah haji. Ada yang di Hongkong, ada yang di Korea, ada yang di Malaysia. Di Malaysia banyak sekali orang Indonesia. Ada 2 juta orang Indonesia di Hongkong, di Singapura. Pokoknya kira-kira dunia itu hampir semuanya di Rusia itu luar. Terafrika Selatan juga ada orang Indonesia. Itu Indonesia susahnya banget. Sampai ada yang mengatakan paling itu Indonesia orang itu sekolah orang Indonesia. Sampai kalau sakit kayak orang Indonesia. Nah di sini pekerjaan itu menjadi motif utama untuk sebuah persoalan keluarga. Maka bagaimana untuk meningkatkan ekonomi kita agar ekonominya itu bertambah, rezeki kita itu bertambah. Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak terkuras sedikit pun harta yang kita sudah punya. Maka kalau rezekinya itu bertambah, menunjukkan alas dan saudara. Pengen tambah pakai mancingnya ya pakai tambah gede. Mungkin apa mancing itu kakak, umpannya mancing, betul. Nanti kalau sebenarnya akeh, saudara kalau saya ada cek misalnya. Coba berenteng kayak pengajar ini. Ini untuk nanti usaha. Ojo menjadi orang yang oleh. Bahkan Rasulullah SAW itu mengajarkan abdi faktoran suka berbagi makanan. Artinya apa? Menjadi orang yang beramal. Yang pada itu nanti jarang seorang wali itu akeh wiritane. Sing akeh itu wali itu pasti bermanfaat. Soalnya apa? Wali itu rata-rata itu jangan. Nek itu pentingnya mempunyai dari dirinya sendiri. Jangankan manusia itu emang itu, kalau itu seorang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang bermanfaat. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebagai manusia paling mulia yang disebut dalam Al-Quran Ahmad menggunakan dengan superlatif, itu orang yang ajwadun nas, orang yang paling dermawan kepada siapa? Kepada istrinya, kepada
kepada keluarganya, kepada kerabatnya, dan kepada sekitar. Ajwadun nas. Tidak ada orang yang lebih dermawan melebihi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah kita bisa seperti Rasulullah? Ya, bedanya kita dengan Rasulullah itu sedikit. Kalau kita sedikit tidur, kalau Rasulullah tidurnya sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit makan, kita sedikit makan. Kalau Rasulullah itu sedikit tidur, kalau kita sedikit tidur. Nah, itu kan sedikit bedanya itu. Rasulullah itu hampir semuanya hidupnya itu dihibahkan untuk agama. Rasulullah itu hidupnya itu untuk manusia, untuk umatnya. Makanya disebut dengan ajwadun nas wal judi wal karam. Itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi kalau ingin sugi, ingin duitnya agak cocok menjadi orang miskin. Sakit. Terus siapa yang kita beri? Yang kita beri itu orang fuqara dan masakin. Indonesia itu paling pakai fuqara dan masakin pakai. Jumlahnya dua kali itu, jumlahnya kadang yang suki barang dan aku Arab. Pokoknya yang semuanya gratis. Pakai di sini pakai. Singgung Allah di sini itu semua dipakai. Padahal Rasulullah itu mengajarkan al-yadul ulya kalau menjadi sifat tangan yang begitu itu lebih dari tangan yang insya. Nah, ini Kanjeng Nabi itu mencontohkan. Maka orang yang fuqara dan masakin, orang fuqara fakir yaitu harus terus anaknya anak yatim. Maka kalau ingin menjadi orang yang rezekinya terus menerus itu merawat anak yatim. Nih, ya kalau coba kamu menyampaikan, kalau ingin hidupnya itu selalu dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rumah anak yatim terus rumah masjid. Rumah masjid itu bagaimana? Rumah masjid itu ada dua hal. Innama ya'muru masjidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Rumah atau merawat atau bahasa Arab itu memakmurkan masjid itu memakmurkan secara fisik atau hardware atau memakmurkan secara software. Mana yang kita miliki? Negatif membangun masjid minimal itu jadi di sini masjid. Terus yang kalau bangun masjid yang tadi di sini masjid. Betul semua bagaimana kalau kita ke masjid itu untuk di sini masjid sama aneh. Berarti di sini entah itu jadi tukang kandang, entah itu diisi pengajian, entah itu membersihkan yang penting bagian dari masjid apa yang masuk di dalam rumah Allah itu semua kesehatan. Bisa jadi secara itu tidak ikhlas akhirnya apa? Tidak bagian dari masjid. Bisa jadi si berbina itu masing-masing lebih suatu paling disebut apa? Innama ya'muru masjidallahi karena dasarnya iman. Rumah masjid yang dibuat istiqomah masjid sama anak yatim. Bagaimana merawat anak yatim? Tidak seorang anak yatim. Yang minimal itu kita berpartisipasi bagaimana menjadikan anak yatim itu hidupnya itu lebih baik. Sehingga saya sedikit cerita. Alhamdulillah di sini ada Aziz. Ada salah satu anak yang kita bina itu mulai dulu. Kira-kira sudah berapa tahun yang lalu. Sekarang itu bisa menyelesaikan S2 jurusan filsafat di UGM dengan nilai 3,95. Itu kita anak mulai tidak salah mulai SD itu kita biayain SMP selalu dapat beasiswa. Apa nilainya tadi SMP kita biayain, SMA kita biayain, kemudian S1 di UGM, S2 di UGM, sekarang menjadi mahasiswa baik UGM. Alhamdulillah itu juga kita didik di Satu. Jadi kita punya cita-cita kalau bisa merawat anak yatim itu
totalitas. Ini kalau ada anak yatim yang kira-kira membutuhkan dan kita usahakan kita harap insya Allah kita siap. Yang penonton adalah Aziz Sabilillah. Ini kalau ini rezekinya terus bertambah, itu ya rajin sodako. Sodakonya lillahi ta'ala, malah sodako di mana kemudian harus berjazda dan semakin bertambah. Makanya nggak ada ceritanya berapa itu tambah pasti tambah suci. Ini tapi dalam berkeluarga itu suami istri itu harus visi dan visinya itu sama. Jangan sampai si orang mengambil dermawan sampai terlalu penting. Tapi saudara itu sendiri kalau itu cukup tapi ojo terlalu berlebihan. Kalau berlebihan itu susah kalau bujuk kayaknya kabel. Nah ini kalau pasangan rezeki itu pertama Rasulullah. Yang kedua itu istiqomah sholat duha. Istiqomah sholat duha minimal itu 2 rakaat harus kakek. Nah kakek apa? Jadi si kakek itu kalau istiqomah khairun. Istiqomah itu lebih baik daripada saat ini sholat duha itu 12 rakaat. Kalau masih menit baru sholat, memang di jalan. Istiqomah tapi istiqomah dan itu nanti akan muncul kan namanya kehormatan, keistimewaan. Kalau bahasa Arab sekarang itu bahasa Indonesia itu akan muncul namanya itu miracle of Tuhan. Kalau saya kembali, kapan munculnya miracle? Munculnya miracle itu kalau sampai pada puncaknya itu puncak namanya ikhlas. Jadi sholat itu menjadi sebuah kebutuhan kenikmatan. Kalau sholat Allahu Akbar itu pilih subuh itu burung ya. Tapi kalau sholat Allahu Akbar inna sholati wa subuhi itu nikmat. Itu biasanya terkopar namanya. Jadi Allahu Akbar. Iya, itu sholat sesuatu kasus subuh. Ketika sudah tidak merasa butuh punya dunia, itu biasa dunia terkopar. Makanya disebut ikhlas. Sholat duha. Kemudian tambah lagi. Mojo surat Waqiah. Bisa istiqomah. Kemudian ada lagi apa? Berbakti kepada orang tua. Jadi orang yang tinggal rezeki sangat siji, mesti ada orang tua. Itu paling penting. Mereka ada orang tua itu rezeki itu ditutup. Kerja ini cinta satuan dipecah, pindah mana dipecah mana. Itu rezeki pakai ros, pakai motor hilang dan sebagainya. Kenapa? Allah ini dari Gusti Allah dia. Jadi mereka ingin rezeki ini lingkungan cari orang tua dan terakhir untuk urusan rezeki itu keluarga suami istri itu butuh kompak. Ini sekarang kalau rezeki itu kadang kau kadang makanya ini kunci untuk rezeki ya untuk rezeki itu. Jadi solusinya itu rezeki. Nah, yang berikutnya untuk masalah ketidakharmonisan keluarga itu biasanya ada begitu untuk apa mereka kan setuju itu setuju larang. Jadi saya Muhammad Al-Sobodi itu menulis buku judulnya Az-Zawaj Al-Mubakkir, pernikahan dini. Di akhir cerita beliau menceritakan kehidupan Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab ini seorang pria yang sangat luar biasa adil, ya bahkan kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad maka yang atas menjadi nabi adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu orang zuhud kaya, tapi zuhud nabi ini kayak apa? Nah, ada dia kalah. Zuhudnya, orang jadi seorang yang dia kalah. Umar bin Khattab itu ambil orang ini itu sama apa? Bajunya itu cuma benar.
Si jin itu tembelan sampai 15. Mana nih? Bukan enak-enak. Ketika menjadi khalifah, itu semua masyarakat itu dipengi, tidak diperbolehkan karena tidak bisa atau Mesir atau negara-negara khawatir nanti di sana ada dunia yang lebih hebat, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zuhudnya jelas. Zuhudnya Umar bin Khattab. Karena itu, ya karena kezuhudannya, karena kehebatannya sampai setan dan iblis tidak ketok Umar bin Khattab itu lahir terdiri karena hebatnya Umar bin Khattab. Pernah ada di Madinah, pernah di Masjidil Nabawi, itu mau ada sebuah pasukan perang yang ada di negeri Syria dan Syam. Itu sedang perang. Umar bin Khattab itu sedang memberikan isyarat, ayo pasukan, ayo keluar. Jadi di Syria itu sedang dikendalikan oleh Umar bin Khattab yang sedang bergerak di Madinah. Bayangkan, kalau sekarang itu kan pakai internet, pakai WA, pakai HP dan sebagainya. Ini enggak langsung itu kawan dari Umar bin Khattab. Tapi munculnya mandi oleh Umar. Nah, diceritakan ada seorang pemuda setiap hari ini suami istri menikah. Ini munculnya itu capek, berdiri berbakar. Dia dari sandal itu sudah terpahamin. Mari makan kalau kaki orang itu habis di orang itu susah. Apa itu kemarin berbagai. Ini mana kata orang ini kesombongan. Maka orang ini kan tiap hari sumpah. Kata saya sumpah kira-kira apa siapa. Dia ingat, saya akan curhat kepada Amirul Mukminin sehingga Umar bin Khattab berangkat dari desa. Begitu sampai di depan rumah Umar bin Khattab mau ngetok pintu, ternyata istrinya berdua mengamuk, kira-kira wajahnya kebatin. Langsung, bujuknya Amirul Mukminin kamu mengamuk bujukku. Jika akhirnya Umar bin Khattab ya keluar dan menemukan pemuda ini yang punya banyak masalah di keluarga mau meninggalkan. Langsung bertanya sih, ada apa? Ya Amirul Mukminin, apa itu minta ini? Aku datang dari wajah Bilal Khattab dari tempat yang Asyukur Zawd, aku akan curhat tentang istriku yang setiap hari marah. Akhirnya dia mengatakan, sehingga saya menemukan kalau istri saya seperti itu wajar, saya memberikan istri saya lebih parah, karena saya tidak akan lapor menjadi nabi. Akhirnya disuruh begitu duduk dinasihat begini, yang mencuci baju kamu siapa? Istriku. Sing suami anak sapa? Ya bujukku, sing malah sing pertama sing kuat istri saya. Pun juga ini jadilah seorang pria yang bijaksana. Ini permintaan kata saja kan di sini ini bujuknya sama di sini bujuknya kenapa ya kalah kedua. Jadi saya tahu ada iblis di mobil kalau tapi bujuknya tak ngerti. Sama sekali ya. Masuk pintar-pintar kiai barang kadang itu bujuk disetak bujuknya kadang gimana ilmunya. Karena Umar bin Khattab juga begini. Makanya menjadi seorang laki-laki yang bijaksana. Ternyata wanita itu begitu berat, mulai pagi mempersiapkan makan untuk anaknya, untuk perbekalan, kemudian siang hari kunci orang-orang dan menikah, lalu kemudian sore pulang suaminya. Dan itu terjadi dari itu masa hari itu berhari-hari bahkan setahun bahkan bertahun-tahun. Umur dibalik selama kamu dibuat sakit. Makanya motor duit istri solehan motor. Nek yang tercerewet itu biasa, dia berjalan ke padarnya
Kalau cewek rumah PKI pesanan pakai coklat, sebab itu caranya namanya. Jadi kalau sudah sulit, kalau sudah sulit dikendalikan, ada langkah kedua. Langkah kedua yaitu kita baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu dua anjos. Nek begitu sudah kunci kan sama macam itu dua ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kalau praktek kalau nggak ada rencana, kalau seperti dulu rumah sakit, dulu sekolah dari kampus, ini lucu ini keluar. Sampai terus lucu sikat itu. Masuk aku takut, namanya dikancing, aku mulai Joko, anakku keluar di koloni. Bagaimana? Terus kalau ditanya saya nanti Umar bin Khattab, istri begitu. Saya tahu Aisyah naik kamu itu kira-kira mantap gitu. Makanya jadi laki-laki yang bijaksana. Tapi jangan dibuat senjata itu. Oh kan? Itu melihat terus begitu. Makanya suami istri itu pengertian. Masing-masing punya kekurangan dan kelebihan dan itu kita selesaikan bersama-sama. Nah, persoalan yang terus-menerus itu yang terjadi itu kita La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya saya diskusikan dua ini. Ternyata Kiai Sobari menceritakan ini doa paling mujarab untuk menaklukkan hati seorang istri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doanya Nabi Muhammad apa? Ketika kita berdoa ini, seringkali kita itu pernah melakukan dosa, kesalahan, maka kita memohon, ya Allah telah berbuat zalim, zalim di masuk, inna la yaghfiru illa. Ini terus merupakan saudara. Ini bukti pengakuan kepada Allah SWT bahwa kita itu tidak mampu, yang menyelesaikan masalah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujungnya pahami ya, zaman orang coba berkata. Sebenarnya nah subhanallah itu foto kali ini ada juga memang kalimatnya itu tidak ejek, tapi itu maknanya itu ejek. Ketika disengaja oleh ujung maksud A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mana kamu itu tuh? Aku dikira setan, apa? Nah ini persoalan kalau yang terjadi sering berkata begitu. Jadi rumah tangga itu pasti terjadi seperti itu. Nah sekarang persoalannya berbeda. Yang ujungnya tinggi bagaimana? Tinggi bagaimana? Itu paling tapi tingkat perceraian itu paling tinggi. Itu persoalan ketidakharmonisan yang kita ekonomi yang ketika itu masalah ujungnya ada apa? Tapi ini tidak banyak, tidak banyak. Makanya saya menulis sebuah buku tentang ternyata Nabi itu monogami. Ternyata Nabi itu monogami. Cuma ada yang Rasul itu monogami. Ya, tapi ketika usianya sudah 51. Yang kedua, Rasulullah SAW monogami itu wujudnya itu rata-rata orang. Jadi kalau ingin menganjurkan wujud itu dipakai mana? Ngomongnya tapi kalau takwa tujuannya untuk Islamisasi. Walaupun ujung takwa nanti kalau sudah menjadi muslimah anaknya akeh itu kan bisa berdakwah di sana. Nah saya kan buat tanda ujung sebelum ini yang mesti protes. Nah, Rasulullah SAW ketika menikah dengan Sayyidatul Aisyah radhiyallahu, Rasulullah itu usianya 51. Cara orang seperti 51. Itu pun diborongi. Sehingga pada yang Muslim bin Abdul Najib Nabi jadikan baru lebih mati. Ya Allah, saya bilang kalau sampai. Nah, saat ini tujuannya utama untuk satu orang
So, boleh Dewi. Rasulullah tidak setahun penuh. Ditanya oleh Rasulullah, jadi silakan. Ya kira-kira orang sedih berapa? Rasakan rombong berapa? Kalau perawan itu anaknya Abu Bakar Siddiq. Kalau janda itu ada namanya Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah itu usianya 55 tahun, anaknya itu kakek. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan. Wong ini ireng, sudah menopause, orang ireng, menopause, sampai anaknya kakek. Siapa yang tidak Rasulullah memiliki tujuannya apa? Satu, mengentaskan kemiskinan dan itu anak yatim. Ternyata Saudah binti Zam'ah itu ayahnya masih kafir. Sehingga kalau dia hidup bersama keluarganya, khawatir imannya kuliah dan kembali kepada agamanya. Maka ada 3 hal: menyelamatkan akidahnya, menyantuni anak yatim, ya. Kemudian membangun keluarga itu bukan tujuannya yang diraih, tapi membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, kalau ini insya Allah kalau ingin menikah lagi ya contoh Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Mengentaskan kemiskinan menyadarkan. Kalau Aisyah masih muda, tujuannya pendidikan, tarbiyah. Hampir semua hadis persoalan wanita mulai masalah menstruasi, mulai masalah menstruasi, nifas, mendidik anak, itu semuanya dilakukan oleh Aisyah. Sehingga Aisyah itu perlu menjadi rujukan wanita untuk bertanya. Karena Rasulullah itu kayak Rasulullah itu sangat pemalu. Rasulullah itu nanti berjalan, jumlah itu keterangan ini yang mau kayak terpuncak itu. Yang sampai terpuncak itu gak puncak. Sehingga masih malah. Itu Rasulullah laki-laki yang melihat dunia. Asyhadu bahniya makanya Rasulullah itu kalau dengan perempuan itu, kalau dengan perempuan Rasulullah SAW itu ada yang bertanya itu gitu. Karena ini etika. Maka satu-satunya cara menikah dengan Sayyidah Aisyah tujuannya apa? Mendidik kaum wanita agar semua persoalan wanita merujukannya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kalau suaminya itu mau menikah lagi, jawab. Wong itu sholatin takut, sholatin insya Allah keluarganya bahagia. Wasta'inu bis-sabri innallaha ma'as-sabirin. Terus ini siapa ya? Kalau seorang suami sudah kuat, mana yang nambahi istrinya? Nambahi istrinya apa? Memenuhi kewajibannya itu, posonya ditingkatkan, subuh kasih. Poso kasih, maka kalian bisa itu di kitab Jami Sohih. Berkelaslah kalian, niscaya kalian sehat. Kenapa kalian sehat? Karena kita puasa itu balas dendam. Rasulullah itu ada sebuah tulisan. Kenapa orang-orang ada penelitian? Kenapa orang Islam Yahudi itu cerdas? Hasil penelitiannya satu, orang Yahudi itu kalau makan itu mendahulukan buah daripada karbohidrat. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kalau makan, itu kalau kosong pasti korporasi. Tahu makannya nanti. Kalau jadi apa yang makan? Sunnah, korporasi. Olah telur, menjasa itu, apa? Semua sahabat tiga. Rasulullah hanya 3 butir air. Saya ketemu Rasulullah itu sampai usia 60 itu nggak terampil. Dia umur 60 harus melebar. Asal harus aku mau. Karena Rasulullah menjaga manajemen semua kasih itu. Sehingga kadang suami istri itu harus ujungnya itu usul ampun dan itu semua tak lupa. Maka solusinya adalah wasta'inu bis-sabri wal salat menjaga kasih. Dimakan, jangan semua makan itu kasih. Jangan pokoknya kira-kira menjaga semua kasih buat puasa di saya kalian sehat. Nah, ini dicontohkan oleh Kanjeng Nabi
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini masih panjang, mudah-mudahan nanti kalau ada waktu kita lanjutkan. Sekarang saya menggantikan Kiai Marzuki baru datang dari umroh, baru datang dari umroh, beliau banyak tamunya. Ya, insya Allah jenengan menawi enten tiang tujuh umroh ini jalan itu aja. Benar oleh katut di Mekah. Dan Gusti Allah itu merasakan itu gampang. Kadang digowo, kadang tidak hidup, kadang orang jadi TKI, macam-macam. Nah, Gusti Allah itu merasakan itu buatan kangen. Lalu dulu, terus dikatakan dulu dengan apa? Allah Rasulullah ziarah Makkah wal Masjidil Mubarak wa bi jahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu kalian aku. Dua kali aku. Aku tapi karena aku berharap dua aku kok akan dari apa ada sebuah doa, ada ikhtiar. Dan ini maksudnya lebih rapuh bagi bahwa kok itu mampu. Terus kalau kita akan sambil menikah, buka-buka kalau insya Allah itu penting.